Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Wah, Kak Yerida, kita udah 1 bulan gak ketemu di sekolah minggu karena kita sama-sama merayakan bulan keluarga di bulan Oktober yang lalu. Nah, saat ini di bulan November ini kita mau kembali sekolah minggu lagi sebelum kita menyambut di bulan Desember ada hari apa ya? Yo apa yo? Hari Natal. Yeah. Nah, kita mau sekolah minggu dulu menghitung hari kita mau merayakan Natal di bulan Desember nanti. Nah, kita awali ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu apa, Kak? Kita mau nyanyikan lagu Haleluya Puji Tuhan. Ya, sambil bangkit berdiri. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh bangun dari istirahat kami, dan saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 bulan kemarin kami boleh beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami menyambut Engkau, kami memulai sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memujikan satu lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, anak-anakku semua yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh bertemu kembali dengan Bu Ita. Setelah bulan Oktober kemarin kita boleh bersama-sama beribadah dengan Papa Mama dan keluarga kita semuanya di dalam bulan keluarga. Dan bulan November ini, awal November ini kita kembali lagi dengan sekolah minggu kita. Dan kita mau belajar satu hal hari ini dari firman Tuhan untuk kita belajar taat dan setia kepada Tuhan. Mari Bu Ita ajak anak-anak sekalian untuk kita mau membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16. Kita akan merenungkan hari ini firman Tuhan dengan judul Raja Yoyakim Pembuangan ke Babel. Yuk, buka yuk ya. 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16. Bu Ita tunggu sebentar. Setelah semuanya mendapat, nanti
Nanti Bu Ita akan bacakan ya. Sudah ya? Oke, yuk kita bacakan ya. Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Yang mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, kita baca sampai di sini dulu ya. Nanti anak-anak sekalian baca bersama Mama Papa di rumah ya sampai ayat 16. Nanti akan kita ceritakan, kita akan bisa bersama-sama mengikuti kisahnya ya. Nah, sekarang siapa itu Raja Yoyakin ya? Yoyakin itu yang pasti adalah Raja Yehuda, dan dikatakan di ayat 8, Yoyakin itu berumur 18 tahun pada waktu dia menjadi raja. Jadi masih dalam usia yang sangat muda. Kalau sekarang 18 tahun tuh kira-kira kakak itu masih SMA ya. Nah, masih muda sekali dia menggantikan ayahnya. Ayahnya bernama Yoyakim, belakangnya M. Yoyakim punya anak namanya Yoyakin, belakangnya N. Jadi bedanya cuma M sama N ya. Yoyakin papanya, Yoyakin anaknya. Yoyakim ini, ayahnya ini seorang yang jahat, seorang yang raja yang tidak baik. Dan Yoyakin ini nurut ngikuti jejak ayahnya. Yoyakin menjadi raja yang tidak baik, raja yang tidak taat, raja yang tidak setia kepada Tuhan. Raja Yoyakin ini tidak menyembah Tuhan, tetapi dia menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia memang ada di Yerusalem, dia ada di bait Allah. Tapi apa yang dia lakukan di bait Allah? Bait Allah adalah tempat untuk orang-orang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan yang benar. Tetapi Raja Yoyakin ini masuk ke bait Allah, tapi dia tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah patung-patung, dewa-dewa, dan itu membuat hati Tuhan marah ya. Tuhan murka kepada Yoyakin. Raja yang melakukan, dikatakan di situ, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya ya. Dia melakukan yang tidak baik. Karena itu Allah menghukum Raja Yoyakin. Allah mengutus Raja Babel Nebukadnezar untuk menyerang Yerusalem. Yerusalem diserang, Raja Yoyakin dan bangsa Yehuda ini diserang oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dan bukan hanya panglima-panglimanya yang menyerang ya, anak-anak sekalian. Raja Nebukadnezar ini, Raja Babel ini juga ikut menyerang. Sama-sama dengan seluruh panglimanya, mereka mengalahkan Raja Yoyakin dan panglima-panglimanya yang gagah perkasa, semuanya dikalahkan semua. Kenapa ya kok bisa kalah ya? Rakyatnya semuanya ketakutan. Bagaimana ini? Kita diserang, kita kalah. Raja Yoyakin sudah ditangkap. Lihat, Raja Yoyakin, dia keluar dari istananya. Raja Yoyakin, belakangnya ada ibunda ratu.
belakangnya ada istri-istrinya, belakangnya ada pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya. Loh, malah ada panglima-panglima perangnya, semuanya keluar, semuanya menyerah kalah. Loh, bagaimana kita? Semua rakyat Yehuda ketakutan, kebingungan, mereka ada yang melarikan diri. Aku mau lari aja, aku tidak mau jadi tawanan perang. Mereka ada yang lari ke sana kemari karena mereka tahu bahwa negeri mereka, Yerusalem, bangsa Yehuda, Raja Yoyakin sudah kalah perang. Semuanya ditangkap oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, diangkut semuanya ke Babel. Semuanya diangkut, dan bukan hanya mereka diangkut jadi tawanan, tapi Raja Nebukadnezar ini mengambil emas. Emas termasuk yang ada di Bait Allah ya. Bait Allah dulu dibangun oleh Raja Salomo, dan Bait Allah ini berlapis emas ya. Segala barang perbendaharaan rumah Tuhan, barang perbendaharaan istana raja, juga perkakas-perkakas emas ya. Ada tempat-tempat untuk beribadah yang dengan dipakai pada saat itu ya, untuk ibadah ya. Tempat-tempat minum, cawan dan lain-lain. Bahkan di tiang-tiang Bait Allah itu ada lapisan emas, dilapis emas ya. Luar biasa ya Bait Allah ya. Dilapis emas, emasnya dikerat, dikatakan di situ dikerat. Dikerat itu artinya apa? Diambil dengan paksa, pakai pisau, pakai alat, emasnya semuanya diambil. Jadi diambil semuanya emasnya. Mereka betul-betul sudah dikuras habis, bukan hanya jadi tawanan perang, tapi emasnya pun diambil semua. Dan dikatakan di situ diangkut semua penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang yang lemah dari rakyat negeri. Dia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan di Babel, juga ibunya, istrinya, pegawai istananya, orang berkuasa di negeri itu, di bawah semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, banyak ya anak-anak sekalian ya jumlahnya ya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Maksudnya apa? Yang diambil yang pintar-pintar, yang kuat-kuat, yang pintar perang, yang pandai besi, semuanya yang pintar-pintar jadikan tawanan perang, bawa semua ke negeri apa tadi? Babel. Terus yang ditinggal itu yang lemah-lemah, yang nggak bisa, ya anak-anak kecil mungkin ya, yang kurang pinter, orang-orang yang lemah ditinggal supaya apa? Supaya negeri jajahannya itu semakin lemah dan negeri Babel itu semakin kuat, karena ada tambahan perwira perang yang pinter perang, pandai besi yang pinter membangun ya. Semua pemuka, pembesar, semuanya diangkut semuanya supaya negeri jajahannya itu semakin lemah ya. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Apakah Tuhan tidak mengasihi Yoyakin? Bagaimana anak-anak? Apakah Tuhan tidak mengasihi Yoyakin? Tuhan mengasihi Yoyakin, tapi Tuhan ingin mendidik Raja Yoyakin ini, menghajari Raja Yoyakin ini untuk menjadi raja yang taat, raja yang patuh dan takut akan Tuhan, bukan raja yang tidak taat kepada Tuhan, yang semau-maunya sendiri, menyembah patung, menyembah dewa yang dibuat oleh tangan manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ingin Raja Yoyakin bertobat dan kembali menjadi raja yang benar. Raja Yoyakin harus diajar. Bangsa Yehuda yang juga menyembah berhala harus diajar, harus didisiplin, harus dihukum supaya kembali lagi menjadi bangsa yang baik, yang taat dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita ya, anak-anak sekalian. Mungkin ada waktunya anak-anak dimarahi, dihukum sama papa mamanya karena melakukan kesalahan, apapun itu kesalahan itu.
mungkin kita dikasih tahu tidak nurut ya, ayo mandi belajar bentar ya. Kita masih ngasih apa, biasanya yang paling mengasihkan apa, wah di depan komputer main game. Wah begitu main game, siapapun yang lewat, adik lewat, kakak tolong dong bantuin angkat, nanti dulu bentar, ini tanggung mau mati nih gamenya. Nah, adik itu mengganggu aja gitu. Nanti papa mama bentar, mama ini kok ngomong terus dari tadi, bentar mah, udah keasikan main game sampai tugas-tugasnya sekolahnya terbengkalai. Walaupun sekarang sekolahnya daring ya, sekolahnya di rumah, tapi kan tugas harus tetap dikumpulkan kan, terus kan harus tetap belajar kan. Bukannya kalau di rumah itu terus seenaknya sendiri, bangun siang, masih ngantuk. Loh, ini ada sekolahnya, ada pertemuan, ada studi sama guru nih jam 10. Ini sudah setengah 10, cepet mandi gitu. Bentar, telat juga nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak taat ya sama orang tua, sama mama papa, dan satu saat mereka menghukum kita, menghukum anak-anak ya. Kamu nilainya jelek, kemarin tugasnya ngumpulnya telat, tidak dapat nilai. Kamu mama papa hukum 1 minggu tidak boleh main game. Tidak ada toleransi. Loh ma, jangan gitu toh pak, jangan gitu toh, jangan 1 minggu 1 hari dong gitu ya. Mungkin kita menawar seperti itu, tapi orang tua kita tetap bilang enggak, pokoknya 1 minggu kamu tidak boleh main game sampai kamu bisa menunjukkan kamu jadi anak yang taat, nurut sama orang tua, dan nilaimu bagus. Mungkin kita berpikir papa mama itu jahat ya, menghukum aku, nggak sayang ya sama aku ya. Apakah papa mama nggak sayang sama kalian karena menghukum? Papa mama sayang sama kalian. Justru itu papa mama menghukum kalian. Kalau kalian tidak dihukum, kalian tidak akan sadar. Kalian akan terlena dengan mainan, game komputer dan yang lain-lain, dan akhirnya menjadi anak yang bodoh. Saat menjadi anak yang bodoh, tidak naik kelas, tinggal kelas. Wah, nggak naik kelas. Tahu gitu aku nggak mainan terus ya, menyesal. Gitu? Papa mama ingin menghindarkan kalian dari itu. Walaupun untuk sementara kalian berpikir papa mama itu tidak sayang, menghukum aku ya. Tetapi justru karena papa mama itu sayang kepada kalian, mereka ingin kalian menjadi anak yang nurut kepada orang tua, tahu tanggung jawab, tahu tugas-tugas sekolahnya, taat kepada guru, taat kepada Tuhan yang terutama. Maukah kita menjadi anak-anak yang taat dan kita tidak perlu mengalami seperti apa yang dialami oleh Raja Yoyakin? Raja Yoyakin yang harus dihukum sehingga dia nantinya akan sadar akan kesalahannya. Jangan sampai Tuhan menghukum kita karena kita menjadi anak yang tidak taat, anak yang tidak nurut, anak yang tidak rajin ya. Datang kepada Tuhan. Bu Ita ajak anak-anak sekalian, mari setiap hari kita mau setia datang kepada Tuhan. Dalam doa kita, baca Alkitab setiap hari, supaya hidup kita ini menyukakan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disukakan hatinya oleh kita menjadi anak-anak yang taat dan setia, Tuhan akan memberkati kita dan menolong kita dengan segala kesulitan kita, masalah yang kita alami dalam hidup kita. Kita percaya Allah itu Allah yang setia dan Allah yang mengasihi kita, terus menyertai kita. Maukah kita juga menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi orang tua kita, keluarga kita, dan menyukakan hati mereka, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita katakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, kisah ini berhenti sampai di sini. Biarlah cerita firman Tuhan itu boleh tinggal dalam hati kita dan kita boleh memiliki tekad. Kita ajak mulai hari ini, ayo kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh belajar dari kisah Raja Yoyakin yang mengalami pembuangan ke Babel karena hukuman Tuhan atas ketidaktaatannya. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan, dan juga taat kepada orang tua kami, kepada guru kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kami diberkati. Segala apa yang kami alami dalam hidup kami, kesulitan yang kami alami, kami percaya Allah setia dan Allah akan menolong kami jika kami boleh menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah janji kami, inilah tekad kami Tuhan di awal bulan November ini, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, dan firman Tuhan itu boleh tinggal dalam hati kita dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas yang harus disiapkan peralatannya, adik-adik siapkan 5 panca indera. Karena kita manusia, kita punya 5 panca indera. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, dan ada kulit. Di kita siapkan 5 panca indera. Boleh ditulis digambar atau adik-adik ngeprint seperti yang Kak Puput pakai ini. Nah, kemudian ada gelas aqua, ada sedotan, ada karetnya boleh karet gelang atau karet Jepang buat rambut, dan ada hand glove, sarung tangan. Terus adik-adik juga siapkan double tip dan gunting. Caranya adalah pertama-tama kita pasang dulu panca indera di setiap jaring yang ada di hand glove ini. Jadi caranya kita tempel di sebelah sini, ada kulit, ada mata, dan yang lain-lain. Setelah selesai menempelkan 5 panca indera ke hand glove ini, langkah selanjutnya adalah kita memasangkan sedotan ini ke gelas aqua atau gelas plastik yang sudah dibolongi bagian bawahnya. Jadi nanti sedotannya dimasukkan ke dalam lubang yang ada di gelas aqua ini. Jadi aku contohin ya. Setelah terpasang seperti punya Kak Puput ini, kita masukkan hand glove tadi ke dalam gelas aqua ini. Jadi caranya adalah nih, kita masukkan seperti ini. Seperti memakai celana. Jadi hand glove-nya ditarik masuk ke dalam. Jangan lupa kita sediakan karet, kemudian kita karetin di pas bagian tengahnya supaya lebih kencang. Nah, sudah terpasang seperti ini, kita akan tiup sama-sama lewat sedotannya yang masih ini ya, yang panjang sedotannya. Kita tiup sama-sama. Nah, nanti akan menggelembung. Nah, kita jadi bisa melihat panca indera, ada 5 panca indera yang kita punya. Kita harus hati-hati ketika kita menggunakan mata, ketika kita menggunakan tangan, telinga, kulit kita harus hati-hati, jangan sampai alat panca indera kita juga berfungsi untuk hal-hal yang tidak baik. Kerjain ya aktivitasnya, nanti seperti biasa di-upload di grup Sunday School GKI Taman Majapahit. Kak Puput tunggu loh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan.